Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzalika rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu lahu bil huda wa dinil haqqi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Ibu-ibu yang kami hormati, peserta daurah ilmiah tentang peran wanita di dalam dunia dakwah yang kami hormati, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini di season pertama ini kita bersama-sama ingin mengkaji tentang fikih muslimah. Karena seorang da'iyah, seorang da'i tidak mungkin berdakwah kecuali kalau dia punya ilmu. Dan dalam masyarakat kita Indonesia yang sering ditanyakan oleh masyarakat awam, terutama oleh kaum ibu, adalah berhubungan dengan hukum-hukum fikih. Maka dakwah tidak bisa dilepas dengan masalah fikih, karena fikih itu menyangkut tentang halal dan haram, boleh dan tidaknya, termasuk fikih dakwah, fikih dakwah, fikih ad-dakwah, fikih dakwah pun artinya dakwah pun perlu fikih, karena di sini ada empat pembicara, ya. Dan saya lihat sudah ada pembagian yang sangat tepat, ya. Ada fikih muslimah, ada tentang akidah, ada tentang urgensi dakwah bagi wanita. Nanti bil khusus, ya, ada pembicara khusus tentang urgensi dakwah bagi wanita, dan ada akhlak atau karakter seorang dai. Maka insya Allah saya tidak akan banyak membahas masalah akidah, masalah akhlak, masalah dakwah, tetapi lebih kepada fikih muslimah. Walaupun nanti ada beberapa masalah yang belum saya sampaikan tentang fikih dakwah yang berhubungan dengan muamalat, seperti bagaimana seorang muslimah, seorang ibu-ibu menjadi dai, ceramah sana, ceramah sini, sedang suaminya di rumah nongkrong, ongkang-ongkang, tapi istrinya yang gesit, istrinya yang ahli dakwah, suaminya ya yang menjayai dakwah. Boleh enggak seperti ini? Dakwah perlu izin sama suami atau tidak? Apalagi dia berperan di dalam masyarakat, ya, seperti jadi relawan, apalagi berjihad fisabilillah. Ya, ada ibu-ibu yang kabur dari suaminya karena berjihad ke Suriah, ya, suaminya nyari di Bekasi, Jakarta, Tangerang, enggak ada. Oh, dia sudah di Suriah. Itu kasus. Itu perlu fikih jihad bagi wanita. Belum saya sampaikan semuanya di sini. Insya Allah nanti kita lengkapi menjadi 10 atau 20 masalah. Kemudian kita jadikan buku kecil, kata-kata Bapak Fatih, buku kecil. Jadi kajian kita pada pagi hari ini insya Allah dalam beberapa bulan mendatang insya Allah jadi buku kecil. Maka sekarang belum dapat makalahnya. Sudah saya sampaikan kepada panitia, ini makalahnya Ustaz terlalu banyak makalahnya. Udah kalau gitu tunggu jadi bukunya aja, Bu. Nah,
Nanti ada daurah lagi, insya Allah bukunya sudah siap. Dan saya sudah menyiapkan 10 buku. Ya, 10 buku itu hadiah ibu-ibu. Saya cuma dari 20 buku, saya cuma bawa 2 judul saja. Ya, judulnya satu namanya Al-Quran dan Kesetaraan Gender. Ini masalah wanita. Apakah wanita itu harus sama persis dengan laki-laki dalam segala hal? Nah, maka kita tulis buku ini Al-Quran dan Kesetaraan Gender. Di dalamnya ada masalah poligami. Nah, ini. Maka saya beri hadiah untuk ibu. Yang kedua masalah makanan. Karena ibu-ibu suka makanan, maka saya bawa halal haram dalam makanan. Nah, jadi kan cocok ini. Yang satu namanya Al-Quran dan Kesetaraan Gender, berhubungan dengan perempuan, hubungannya dengan laki-laki. Fikih gender, kalau bisa dikatakan fikih gender, bisa nanti kita bahas. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, di sini ada beberapa seperti wanita menjadi imam bagi laki-laki. Di sini nggak ada dalam makalah saya, tapi dalam buku ini ada hukum wanita menjadi laki-laki, wanita menjadi imam laki-laki. Ada juga hukum boleh nggak operasi kelamin. Tadi saya sampaikan tadi walaupun kepleset tapi sebenarnya benar juga. Hukum merubah kelamin dari kelamin wanita menjadi laki-laki. Itu dalam buku Halal dan Haram dalam Pengobatan. Banyak ya. Hukum fikih yang berhubungan dengan wanita. Dalam buku ini juga saya sebutkan tentang hukum wanita masuk parlemen. Wanita berpolitik. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi RW, RT dan seterusnya. Peran wanita dalam politik ada hukumnya di sini. Cuman seandainya nanti belum tersampaikan bisa dibaca dalam buku ini. Akan saya berikan kepada ibu-ibu yang tidak ngantuk. Ya. 10 saja. Baik ibu-ibu, kita mulai dari hukum ibadah. Tidak apa-apa, hukum ibadah ini juga penting, fikih ibadah, karena banyak ibu-ibu yang belum paham tentang fikih ibadah, fikih terhadap dirinya sendiri. Ya. Pertama masalah keputihan, kelihatan nggak bu? Kurang besar ya. Caranya gini, kemudian begini. Kelihatan kan? Kelihatan. Terus ininya ditengahkan. Set. Oh. Tambah lagi. Baik. Dianggap sudah kelihatan. Pertama, kita akan membahas tentang keputihan. Wa ma adraka ma keputihan. Keputihan adalah penyakit pada kelamin wanita yang ditandai dengan keluarnya lendir putih yang menyebabkan rasa gatal. Ini yang lebih tahu ibu. Saya cuma kira-kira begitulah ya. Tapi yang lebih tahu adalah ibu. Itu keputihan. Keputihan ini ada yang normal. Orang menyebutnya fisiologis, atau keputihan abnormal namanya patologis. Nah itu nanti ibu yang tahu. Nah, bagaimana hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Pertama, keputihan hukumnya najis. Najis. Ini pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Hasan dari Hanafiyah dan sebagian dari ulama Syafi'i. Ya. Hukumnya najis. Dalilnya apa? Pertama, hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, idza jama'a ar-rajulul mar'ata falam yanzil, qala yahsil ma massal mar'ah minhu summa yatawadda yusalli." Wahai Rasulullah, jika seorang laki-laki menggaulin istrinya, di sini sudah menikah semua bu ya, yang belum menikah
ini khusus 17 tahun ke atas. Ya Rasulullah, jika seorang laki-laki menggauli istrinya tetapi tidak keluar air maninya, beliau bersabda, hendaknya dia mencuci apa yang mengenai kemaluan istrinya, kemudian dia berwudu dan sholat. Maksudnya suaminya harus mencuci ya kemaluannya karena dia telah mengenai apa yang ada di dalam perempuan. Artinya apa? Najis. Kalau Rasul mengatakan suci berarti najis. Ya. Tetapi pendapat ini tidak kuat karena apa-apa yang keluar dari kubul atau dari kubul perempuan itu tidak semuanya najis. Ya. Seperti anak kan keluar dari rahim ibu, tapi anak tidak najis. Ada juga yang najis ya. Jadi tidak dipukul rata. Apa yang keluar dari kubul perempuan berarti najis ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya, keputihan itu seperti air madhi, padahal air madhi itu najis. Jadi air itu ada 3 Bu. Air mani, air madhi, dan air wadi. Air madhi dan air wadi itu najis. Kalau air mani tidak najis. Ya. Air wadi itu air yang keluar biasanya setelah berhubungan atau ketika mau buang air kecil itu keluar putih-putih, yaitu air wadi dan itu najis. Ya. Ibu yang kami hormati, ini pendapat pertama bahwa keputihan itu hukumnya najis. Pendapat kedua dan ini yang lebih benar ya. Jadi ini ada 2 pendapat saya sampaikan, tapi kemudian saya pilihkan insya Allah yang lebih rajih dalam masalah ini adalah bahwa keputihan itu tidak najis menurut mayoritas ulama. Ya, ini pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Imam Syafi'i dikuatkan oleh Imam Nawawi, Rafi'i, dan pendapat Madhab Hambali. Dalilnya apa? Ya. Dalilnya adalah disebutkan pertama, pada dasarnya segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu najis. Ini dalam bidang muamalat ada satu kaidah. Ini penting bagi para dai. Kalau kita bicara masalah dai, ibu-ibu sebagai dai itu harus megang prinsip ini. Dalam bidang ibadah dasarnya haram sampai datang dalil yang memerintahkan. Maka tidak boleh kita inovasi dalam masalah ibadah karena pada dasarnya haram. Kita tidak beribadah mahdhah maksud saya ya, seperti sholat, puasa, baca Al-Quran, kecuali kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Al-aslu fil ibadati haramun. Pada dasarnya suatu ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Adapun kaidah kedua, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya dalam bidang muamalat itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Makanya metode dakwah. Nah, kalau kita bicaranya dakwah dikit-dikit Bu ya, itu seluruhnya boleh. Cara berdakwah dengan cara daurah, dengan cara mungkin nanti ada dakwah dengan bazar, dakwah dengan pelatihan-pelatihan, dakwah di mimbar, dakwah dengan cara mengadakan lomba, ya dakwah lewat radio, lewat televisi, dakwah dengan apapun juga boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka dalam bidang muamalat pun demikian, segala sesuatu boleh sampai ada yang mengharamkan. Karena di sini ada pada dasarnya segala sesuatu suci sampai ada dalil yang mengatakan itu najis. Apa dasarnya Bu? Surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Di situ enggak ada. Ya, ditulis saja dulu ayatnya. Nanti dibuka di rumah kalau enggak baca Quran. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah
yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi. Ini semuanya untuk kamu, halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Maka pendapat yang kedua ini lebih benar karena pada dasarnya itu suci. Kemudian keputihan itu adalah sesuatu yang sering dialami oleh wanita dari dulu sampai sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad itu juga ada keputihan. Tapi kenapa Nabi Muhammad kok tidak berbicara masalah itu? Berarti itu dianggap suci. Kalau itu najis pasti akan diterangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada yang mengatakan bahwa keputihan itu seperti keringat. Keringat itu najis enggak, Bu? Enggak. Kalau keringat najis kan kasihan, harus mandi terus, harus diusap terus. Lah keputihan itu seperti keringat. Dan ada yang mengatakan bahwa keputihan itu seperti air mani. Air mani itu embrio dari bayi. Oleh karena itu dihukumi itu suci. Disimpulkan bahwa keputihan itu hukumnya suci. Tetapi masih ada sisa dikit. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Tidak setiap yang suci itu tidak membatalkan wudhu. Maka di sini ada dua pendapat, ya. Yang satu mengatakan bahwa keputihan itu membatalkan wudhu. Artinya apa? Kalau ibu keluar keputihan maka harus wudhu, tapi tidak najis. Ya. Tidak harus yang membatalkan wudhu itu najis. Saya tanya, Bu, maaf Bu ya. Apakah keluar angin alias kentut itu najis? Enggak. Kalau kentut itu katakan najis, berarti ibu harus siap-siap bawa serep pakaian dalam serep, karena dikit-dikit kentut, ganti terus. Maka kentut itu membatalkan suci tetapi membatalkan wudu. Ini kayak keputihan menurut pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa keputihan tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil, ya, tidak ada dalil yang menjelaskan. Tetapi menurut pendapat yang lebih kuat bahwa keputihan itu suci, tetapi kalau pas keluar, terasa keluar begitu, ada yang jatuh, itu untuk sifat kehati-hatian mendingan ibu bersihkan keputihan itu dan berwudu sebelum sholat. Itu pendapat pertengahan, kesimpulan daripada pembahasan kita. Baik ibu-ibu, sudah jelas belum, Bu? Ada yang belum jelas? Ibu-ibu kalau bertanya boleh langsung, boleh pakai tulisan. Ya, nanti ada hadiahnya. Ada yang belum jelas, Bu, tentang keputihan? Mau bertanya, Bu? Enggak apa-apa ya, bertanya di sela-sela supaya ya, ibu enggak. Ini ada ibu depan. Tapi saya batasin pertanyaannya, jangan banyak-banyak yang tanya. 1, 2 sudah cukup, nanti kita lanjutkan lagi. Silakan ibu. Ada wireless enggak, Pak? Mic wireless yang bisa di ada ya? Enggak ini Pak. Pakai Ustaz. Mungkin yang ini, Pak ya. Yang ini barangkali. Coba. Ya. Ya, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus. Bahwa tadi ada dua pendapat. Keputihan itu yang rojih adalah suci. Tetapi ketika keluar, apakah itu membatalkan wudhu? Yang kita pilih adalah bahwa kalau terasa keluar, itu sifat kehati-hatian, kita batalkan sholat, kita bersihkan, kemudian kita wudhu, kita sholat lagi. Kecuali sudah saya sebutkan di sini, kecuali kalau dia keluar terus tidak henti-hentinya, seperti orang yang kena sakit beser itu ya, keluar terus. Nah kalau itu darurat, maka kalau terus tidak henti-hentinya maka dia sholat terus. Tapi kalau cuma keluarnya sekali,
ya, maka dibatalkan sholatnya, dibersihkan, kemudian dia wudhu dan sholat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak yang belakang tadi. Mungkin ada panitia dari ibu-ibu yang biar bapak ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu. Kalau dalam keadaan safar dianjurkan, ini penting ya, seorang dai kalau mau dakwah, mau safar dan sebagainya, dianjurkan ibu-ibu bawa serep Bu. Ya, karena ibu-ibu itu sering terjadi kecelakaan di jalan, maksudnya kecelakaan tanda kutip, terjadi masalah, beset, terus ada keputihan, ada kemerahan, kan? Ada kekuningan, kan? Nah itu makanya siapkan serep. Seandainya tadi ragu-ragu itu keluar takut najis, maka ganti lebih baik. Kalau nggak ada gantinya karena terpaksa, boleh dibersihkan dengan air dan dipakai lagi dalam keadaan basah. Ya, salahnya nggak pakai serep. Cukup begitu Bu ya? Ya cukup 2 Bu, cukup 2. Materi kita masih banyak. Ini sekedar untuk ya supaya ibu nggak terlalu tegang. Baik, bab kedua. Hukum keluar flek sebelum melahirkan. Nah, terutama ibu-ibu yang sedang hamil ya, atau yang mau hamil lagi, itu sering bertanya tentang flek. Flek itu bercak darah. Ya. Sebelum melahirkan, apakah itu darah haid atau darah nifas atau darah istihadah? Darah ada 3. Haid, istihadah atau nifas. Haid dan nifas itu melarang atau menghalangi seseorang dari sholat. Jadi kalau keluar haid, keluar nifas itu nggak boleh sholat dan nggak boleh puasa. Tetapi darah istihadah adalah darah rusak, tidak menghalangi ibu-ibu untuk sholat. Lah, flek ini masuk di mana? Masuk haid atau masuk istihadah atau masuk nifas. Orang menyebutnya flek itu ada spotting ya. Keluarnya sedikit bercak darah berwarna merah atau kecoklatan yang bisa jadi tidak mengotori celana dalam ya. Sekitar 20% wanita hamil mengalami spotting pada trimester pertama ya. Salah satu penyebab keluarnya flek ini tidak membahayakan ya, salah satunya ya, dan seterusnya. Bagaimana hukum flek ini? Ada 3 pendapat, ini penting ya. Yang pertama, darah yang keluar sebelum melahirkan adalah darah rusak. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih benar. Jadi darah yang keluar sebelum melahirkan adalah darah rusak, darah istihadah, bukan darah haid. Ini pendapat Al-Hanafiyah. Tapi ada yang berpendapat bahwa darah flek sebelum melahirkan itu adalah darah haid. Ini pendapat Malikiyah. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah membagi 2. Darah flek itu ada 2 kemungkinan. 1, darah tersebut bersambung terus dengan waktu melahirkan. Ini penting. Jadi mazhab Syafi'iyah dengan mazhab Hanabilah hampir sama ya, bahwa darah flek jika itu keluar terus sampai melahirkan, nah itu darah apa Bu? Darah nifas ya. Tetapi kalau darah itu tidak bersambung, maksudnya terputus, maka itu darah istihadah. Atau Syafi'iyah itu bisa juga darah haid. Sekarang saya tanya Bu,
Orang hamil itu bisa haid nggak? Terang ada yang jawab, angkat tangan. Ibu pernah hamil nggak? Orang hamil itu bisa haid nggak? Bisa. Enggak atau bisa? Tidak. Nah, tapi mazhab Syafi'i mengatakan bisa. Orang hamil itu bisa haid. Itu kata siapa? Kata mazhab Syafi'i. Tetapi saya cenderung, ya saya milih pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa orang hamil itu tidak haid. Kenapa? Loh, darah haidnya itu, maksudnya darah haid itu adalah darah karena gagal terjadinya pembuahan, maka dia rusak. Maksudnya darah itu jatuh karena gagalnya pembuahan. Makanya salah satu tanda kehamilan adalah dia tidak haid. Maka kalau hamil itu tidak haid, kalau haid tidak hamil. Itu rata-rata seperti itu, walaupun mungkin sebagian ibu-ibu ada yang dia haid tapi hamil. Aneh bin ajaib. Nah, itu kita ngambil pendapat Syafi'i kalau seperti itu. Pendapat keempat ini yang lebih mendetail lagi, gini Bu, ini agak mendetail lagi, agak lebih pas lagi bahwa kalau darah itu keluar flek itu keluar 3 hari atau 2 hari sebelum melahirkan dan itu terus menerus, maka dianggap itu darah nifas. Perbedaannya di mana Bu? Antara mazhab Hambali dengan mazhab Syafi'i, perbedaannya dalam mendefinisikan nifas. Nifas itu apa sih Bu? Ada yang bisa jawab Bu? Nifas itu apa? Nah, lihat Bu. Ada yang mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah melahirkan, oke Bu, setelah melahirkan, selesai keluar darah itu nifas. Bukan pas melahirkan. Bukan pas sebelum melahirkan. Itu menurut mazhab Hanafi. Tetapi Malikiyah mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar ketika dan sesudah melahirkan. Nah, ada yang seperti itu Bu. Ya. Kalau Hanabilah mengatakan darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan. Loh. Jadi ada 4 pendapat di sini. Makanya Bu, udahlah kita ambil pendapat yang lebih mudah atau lebih pas dengan kita, bahwa kalau keluar flek itu tidak bersambung dengan melahirkan, maka itu darah kotor. Istikhadah, ibu wajib sholat. Kebanyakan dari ibu-ibu ya itu keluar darah flek, habis itu langsung nggak sholat, padahal dia belum melahirkan. Bahkan ada ibu-ibu udah pembukaan pertama. Tahu pembukaan pertama Bu ya? Kalau yang nyote nggak paham itu pembukaan pertama. Pembukaan pertama itu udah keluar darah, tapi oleh bidan dikatakan, Bu, masih lama Bu, ibu pulang lagi aja. Pulang ke rumah lagi, nunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, ya baru dia datang lagi ke bidan. Berarti pas pembukaan pertama ada flek itu darah kotor. Ibu kalau nggak sholat seminggu wajib mengqadha sholat selama seminggu, karena ibu belum melahirkan. Baru pembukaan pertama. Padahal pembukaan itu berapa Bu? 10 pembukaan, dan baru 1 kedua, 1 ketiga itu 1 bulan kadang-kadang. Nah, ibu nggak sholat 1 bulan, gimana? Makanya Bu, kalau nggak langsung melahirkan, ibu tetap sholat. Kecuali ibu keluar darahnya langsung masuk ruang operasi atau masuk di rumah sakit langsung melahirkan, maka sejak itu ibu nggak sholat nggak apa-apa, karena beruntun langsung melahirkan. Baik, itu ringkasan daripada darah flek. Ya, saya kira itu Bu ya. Ada yang belum jelas? Silakan bertanya. 1 atau 2 orang aja.
Silakan Bu, dua saja. Ini dan itu. Ya, silakan Bu. Mohon mic-nya. Ya. Ya udah ya, yang dapat mic dulu aja Bu. Ya. Sholat itu bisa diqadha? Iya. Hah? Ya, Ibu bertanya kapan diqadhanya dan bagaimana caranya? Ya baik, Ibu kalau sudah terlanjur nggak sholat seminggu hanya gara-gara melihat bercak merah padahal Ibu belum melahirkan, masih sebulan lagi, maka Ibu wajib mengqadha sholat yang Ibu tinggalkan selama sebulan atau selama seminggu itu. Bagaimana caranya? Karena Ibu salah, itu darah kotor, bukan darah nifas, bukan darah haid. Kalau Ibu nggak sholat, berarti kan Ibu meninggalkan sholat karena ketidaktahuan. Oleh karena itu wajib mengqadha. Bagaimana caranya? Caranya adalah Ibu kalau sudah bersih dari nifas atau Ibu kalau sudah sehat, Ibu sholat zuhur. Ini sholat zuhur nanti ya. Habis sholat zuhur lagi. Nanti sholat asar lagi begitu. Jadi sholat 5 waktu itu dua. Maksudnya double. Setiap sholat waktu double sampai utangnya terbayar. Gitu Bu ya. Jadi tidak usah sholat beruntun begitu, capek. Tapi cukup dicicil, namanya kredit mengqadha sholat. Ya. Kreditnya bayarnya setiap hari 5 kali. Jadi kredit itu sudah ada dalam fikih Islam. Itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang kedua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah 20 tahun yang lalu dan sudah meninggalkan sholat, tidak tahu berapa sholat yang ditinggalkan. Ya, kalau dalam keadaan seperti ini, maka perbanyaklah sholat sunnah. Jadi habis sholat zuhur, sholat qobliyah dulu 4 rakaat, paling tidak jagalah 12 rakaat sholat rawatib, maka Allah akan menjamin bagi yang menjaga 12 rakaat rawatib dengan surga. Silakan nanti dibaca dalam buku saya, Banyak Jalan Menuju Surga. Salah satunya menjaga sholat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Bagi yang punya utang sholat seperti Ibu tadi, meninggalkan sholat banyak banget dan gak ketahuan, ditambah Bu. Itu kan muakkadah. Ibu sholat juga yang sholat sunnah ghairu muakkadah, antara adzan dan qomat, sebelum asar, ya, kemudian sebelum maghrib, sebelum isya, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat macam-macam lah, banyak sholat sunat itu sebagai pengganti daripada sholat Ibu yang sudah ditinggalkan selama 20 tahun dan nggak tahu berapa jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan bab ketiga. Mana yang belum jelas, Bu? Gimana? Hukum qadha sholat. Dalilnya Bu ya, dengar baik-baik Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha
falyusalliha idza dzakara. Hadis sahih. Barang siapa yang tertidur karena kita ikut daurah sampai sore. Yang apalagi yang rumahnya Pamulang, ini ada ibu sahabat dari Pamulang, ada yang dari Banten, ada sampai rumah kecapean, tertidur nggak sholat isya, ingatnya itu subuh, maka hendaknya dia mengqadha sholat isya yang dia tertidur itu subuh itu. Begitu juga yang lupa sholat itu wajib diqadha. Ibu mungkin maksud ibu itu mungkin kan Ustadz, kalau kita haid kan nggak mengqadha sholat. Ya itu kalau haid. Kalau nifas, ini kan bukan haid, bukan nifas, Bu. Ini bukan haid, bukan nifas. Maka wajib diqadha. Kalau haid, ibu nifas nggak usah diqadha. Tapi karena ibu bukan haid dan bukan nifas, hanya karena ibu ada keluar flek tadi, ya, atau istihadah, atau ibu lupa atau tertidur, wajib diqadha. Itu dalilnya wallahu a'lam bishawab. Bab ketiga, status darah keguguran. Nah, ini baru saja kemarin ditanya oleh seorang ibu-ibu, nggak tahu barangkali yang nanya itu ada di sini. Ya, lewat email berapa saat yang lalu. Terus dari pertanyaan itulah saya buat makalah ini makalah yang teranyar. Saya lihat dulu tanggalnya berapa. Kan di sini setiap makalah ada tanggal pembuatan. Nah, sangat anyar banget. Ini saya tulis di Astal Sentul Lake Resort. Ya, itu di Sentul Selatan ketika ada pertemuan ulama Asia Tenggara. Itu saya ya sambil ikut muktamar sambil nulis makalah karena dikejar deadline dan ditanya oleh ibu-ibu itu di Sumur Batu Bogor pada 24 Juli kemarin 2016 17 Syawal. Alhamdulillah ada hasilnya di sini dan bisa disampaikan ke ibu-ibu. Ya, hukum darah keguguran. Lihat nih, ada pertanyaan dari seorang wanita bahwa dia dinyatakan positif hamil oleh dokter. Kemudian tidak berapa lama terjadi keguguran. Suaminya ini penting, Bu. Ini makanya fikih itu sangat penting perannya sangat penting dalam dunia dakwah. Ini ribut dengan suaminya. Dia nggak terlalu percaya sama suaminya. Ya. Suaminya menyuruhnya untuk tetap sholat, tapi dia, saya ragu Ustadz katanya. Benar nggak suami saya itu katanya? Bukankah saya jelas-jelas hamil? Dan bukankah saya jelas-jelas keguguran? Kenapa tidak dianggap itu nifas? Jadi pandangan dia itu mengatakan setiap yang keguguran pasti dianggap nifas. Kalau nifas tidak usah sholat, itu pandangan dia. Sehingga ketika menyuruh suaminya juga ngaji, alhamdulillah ngajinya di mana juga nggak tahu, namanya juga nggak tahu siapa. Ya. Tapi suaminya bilang, saya pernah dengar dari seorang ustadz katanya bahwa itu adik atau wahai istri saya, kamu tetap sholat. Loh, mosok sih? Dia SMS ke saya panjang, email atau SMS panjang banget. Ini saya ringkas saja. Maka dia bertanya juga bagaimana cara mengqadhanya Ustaz. Saya sudah 10 hari tidak sholat dan 6 hari tidak puasa, berarti Ramadan kemarin. Maka jawabannya adalah orang yang keguguran itu ada 2 keadaan. Nah, jadi fikih itu sukanya gitu, nggak 1, 2, 3, 4. Nah, banyak pilihan. Ada 2 keadaan. Keadaan pertama, ya, jika terjadi keguguran sebelum 80 hari usia kandungan. Ibu kalau hamil, tolonglah dihitung, Bu. Kadang-kadang ibu itu hamil aja, nggak pernah ngitung. Kadang-kadang yang ngitung itu suaminya. Kayak juga kalau ibu-ibu sedang datang bulan, itu enak aja. Saya datang bulan kok. Nggak pernah dihitung sudah berapa hari. Yang itu malah suaminya. Karena yang butuh suaminya. Dia ini terserah. Lah ini tolong dihitung, kalau hamil dihitung, kalau haid dihitung, Bu. Oh, yang hamil ibu, yang haid ibu, yang hitung suaminya. Nggak benar itu. Terjadi keguguran sebelum 80 hari usia kandungan, namanya fase pertama.
Dan juga fase kedua, fase pertama namanya nutfah atau dalam istilah kedokteran zigot. Zigot itu pertemuan antara sel telur dengan sperma berkumpul jadi satu, ada pembuahan namanya zigot. Itu selama 40 hari, Bu. Kemudian fase kedua namanya alakotan. Alakotan itu zigot ini sudah mulai besar, segumpal darah yang menempel di kandungan, namanya alakotan. Alakah itu menempel. Dalam keadaan seperti ini sebelum 80 hari kalau ibu keguguran, maka darahnya bukan darah nifas tetapi darah rusak. Makanya Bu tadi yang istri yang merasa ragu tadi itu kalau baru umurnya nggak sampai 80 hari itu darah rusak. Kalau darah rusak itu bukan darah nifas, maka dia harus sholat. Dan yang benar berarti suaminya. Yang benar suaminya karena suaminya ngaji, ibunya nggak ngaji. Makanya ya paling tidak salah satunya ngaji lah, jangan sampai semuanya nggak ngaji. Ya. Salah satunya ngaji.